Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Sulastri Sulistiyowati, Ahmadul dan Sya'bani, dan Dea Khairunisa Fitriyah. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Pandangan Filsafat terhadap Pendidikan Islam. Para filsuf mempunyai pandangan sendiri yang berbeda mengenai arti, objek, metode, tujuan, dan nilai filsafat. Maka, jika kita mencari definisi filsafat, tidak akan pernah menemukan yang bersifat pasti. Karena setiap orang dalam menentukan sesuatu pasti akan berbeda pendapat dan pemikiran. Kita tidak bisa memberikan kepastian mengenai definisi filsafat. Filsafat adalah ilmu yang selalu bermain dengan logika, berpikir secara bebas di luar batas kemampuan orang-orang yang hanya bisa berpikir bisa-bisanya. Filsafat menguji kemampuan kita sampai batas mana akal kita mencapai dalam menjangkau sesuatu. Pendapat mengenai filsafat pendidikan Islam. Dalam Abbas pada 2010, menurut Pujawiyatna, filsafat itu juga dapat dikatakan adalah suatu ilmu yang berusaha mencari sebab sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Selanjutnya, beliau mengkategorikan filsafat itu ke dalam golongan ilmu. Maka oleh karena itu, filsafat harus bersifat ilmiah, yaitu menuntut kebenaran, memiliki metode, bersistem, dan harus berlaku umum. Filsafat itu objek materinya memang sama dengan ilmu. Akan tetapi, filsafat tidak dapat dikatakan ilmu. Karena filsafat objek formalnya adalah mencari sebab yang sedalam-dalamnya. Sementara, objek formal ilmu adalah mencari sebab segala sesuatu melalui pengalaman. Jadi, jika ada objek di luar pengalaman itu, maka tidak lagi termasuk ke dalam objek ilmu. Ilmu pada hakikatnya adalah ingin tahu dengan segala sesuatu, tetapi tidak secara mendalam. Filsafat adalah ingin mengetahui dari mana sesuatu, bagaimana sesuatu, dan untuk apa sesuatu. Sementara ilmu hanya ingin tahu bagaimana sesuatu itu. Pengertian filsafat itu juga dibedakan dari dua segi, yaitu segi yang statis dan dari segi yang dinamis. Pendapat selanjutnya yaitu pendapat dari Ariwidodo Derrida pada tahun 2009. Beliau memegang asumsi bahwa filsafat pada dasarnya merupakan tulisan. Filsafat berurusan langsung dengan teks, dan teks itu merupakan tulisan. Selama ini, filsafat berambisi untuk melepaskan diri dari statusnya sebagai tulisan dan keluar dari keterkaitan dengan bentuk fisik kebahasaan dari tulisan itu. Filsafat dalam arti umum digunakan untuk menyebut berbagai pertanyaan yang muncul dalam pemikiran manusia tentang berbagai kesulitan yang dihadapinya serta berusaha untuk menemukan solusi yang tepat. Sedangkan filsafat dalam arti khusus yakni sinonim dengan kata sistem dari sebuah mazhab tertentu. Arti seperti ini akan langsung terbetik dalam pikiran kita. Ketika kata filsafat dirangkaikan dengan nama salah seorang filsuf, misalnya filsafat Aristoteles atau filsuf Plato. Perangkaian kata filsafat dengan nama seorang filsuf tertentu mengindikasikan bahwa setiap filsuf dengan aktivitas filsafat yang dilakukannya bermaksud membangun filsafatnya memulai dengan suatu prinsip dan diyakini kebenarannya.
Selanjutnya yaitu pendapat yang ketiga menurut Assegaf pada tahun 2014. Beliau mengutarakan bahwa ide berarti pemikiran atau suatu gagasan dalam berpikir. Thought, picture in the mind. Idealisme sebagai sebuah falsafah berarti sistem pemikiran yang berpijak pada ide. Idealisme mempunyai pendirian bahwa kenyataan itu terdiri dari substansi gagasan, ide, atau spirit. Alam nyata ini tergantung pada jiwa universal atau jiwa ketuhanan, atau berarti alam adalah ekspresi dari daya jiwa tersebut dalam sejarah kemunculannya. Idealisme ini dirintis oleh Socrates, namun dikembangkan oleh muridnya yaitu Plato. Baik, setelah kita mengetahui mengenai pengertian filsafat pendidikan Islam dari berbagai pandangan atau pendapat, sekarang kita berlanjut kepada pandangan filsafat terhadap pendidikan Islam. Dari Azra 2014, sini dijelaskan pentingnya filsafat, upaya memberikan landasan filosofis bagi pengembangan keilmuan pendidikan Islam, karena juga ada kaitannya dengan berbagai hegemoni paradigma keilmuan barat dan positivistik, sekularistik yang masih menjangkiti sebagian besar tradisi keilmuan di pendidikan Islam. Ide-ide dari para ilmuwan barat yang menyerang berbagai pondasi metafisik secara rasional filosofis yang harus dijawab dengan kritis konstruktif. Di dalam pendidikan Islam tersebut dibutuhkannya suatu pemikiran yang bisa memunculkan sesuatu yang baru, sudah terbukti kebenarannya dan logis. Selanjutnya mengenai pandangan filsafat terhadap pendidikan Islam diambil dari Mahatma 2011. Literatur filsafat timur khususnya tasawuf banyak sekali kita temui anjuran untuk mengalahkan diri sendiri, mengendalikan diri, mengawas diri, dan sebagainya. Tentu saja ini merupakan detoksifikasi atau yang dimaksud dengan penghilang racun dan terapi diri menjadi pribadi yang lebih kuat dan menjadi sumber manfaat. Sebab diri adalah akar segala konflik, terutama jika padanya sudah terjangkit split personality, impersonalisme, dan personality disorder. Nah, dalam hal itu ada beberapa poin yang patut kita ketahui. Di dalam pendidikan itu memiliki dua macam kelompok teori, yaitu teori pendidikan barat dan teori pendidikan Islam. Namun dari kedua teori ini masih belum mampu mensintesisnya. Islam itu sifatnya sosial dan sebagainya. Ini jelas bahwa Muslim masih berada dalam tarik-menarik antara teori barat dan ajaran Islam, dan juga dibutuhkannya pengetahuan bagi para filosof-filosof. Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang logis, tidak ada bukti empiris. Pengetahuan dalam pandangan Islam ini hanya satu, yaitu kepentingan pendidikan, dan pengetahuan intelektual mencakup atas pengetahuan sosial yang menjelaskan tentang kesusistraan, filsafat, pendidikan, ekonomi dalam pandangan Islam tentang politik, ekonomi, kehidupan sosial, geografi, sosiologi, linguistik, psikolog, dan antropologi.